Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Salamun ala nuhin fil alamin kadzalika nazil muslimin. Innahu min ibadil mu'minin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ungdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah nahnu nastati najtami fi hadal majlis fi hadis sabaha li ta'allum al-lughatul arabiyyah fi ilmin nahwi. Al-an insyaallah sayati fi ad-darsu as-sadis. Qabla dzalik nastahi naqra umul kitab ala diniyah wa kullatan sholihah berkatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ad-darsu as-sadis, pelajaran yang ke-6. Ya. Silakan dibaca Pak Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sadisu. Ad-dabnu Artinya apa? ad-dabnu. Ya, ad-darsu as-sadis artinya Pelajaran ke-6. Hadhihi. Dia perempuan. Hadhi itu artinya ini. Oh, ini. Ini untuk muannas. Hadhihi ini. Hajabnu hamidin. Wa hadhihi ibnu wa hadhihi ibu. Wa hadhihi bintu. Bintu Yasirin. Ibnu. Ini ibu Hamidin. Baik, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi itu artinya ini untuk muannas. Ya, untuk muannas itu maksudnya isim muannas. Isim muannas artinya apa? Untuk perempuan, ya. Hadza bnu Hamidin. Ini putra laki-lakinya Hamid. Wa hadhihi, dan ini bintu Yasirin, anak perempuannya Yasir. Coba perhatikan pembacaan, cara membaca antara ibnu, ya, itu ada hamzah wasol. Tahu hamzah wasol? Itu tulisannya kayak itu, alif, di atasnya ada tanda apa tuh, tanda kayak jengger ayam. Hamzah wasal itu hamzah kayak gitu tulisannya. Jadi hamzah wasal itu ada kan di sini tandanya?
Ibnu. Kalau dia di awal kalimat, ini dia dibaca bunyi i, ibnu. Tapi kalau dia ini sambungan, kayak di sini contohnya hadza. Sambungannya itu dia apa namanya bunyi gitu ya, bukan sukun, fathahnya ada. Maka ini i-nya dihapus, langsung hadza benu gitu. Itu namanya hamzah wasal. Wasal itu artinya apa ya? Sambung. Nyambung. Jadi kalau ayat dibaca sambungan, dibaca wasal. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dibaca wasal itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iya, itu namanya wasal disambung. Ada juga mungkin pernah dengar istilah puasa wasal, ya. Pernah dengar? Puasa wasal. Tahu? Itu Nabi boleh puasa wasal. Artinya maghrib tuh nggak buka, lanjut sampai besoknya puasa terus. Boleh ya Nabi. Subuh Nabi. Kalau kita nggak boleh. Jadi itu coba perhatikan. Hadzabnu Hamidin. Hadzabnu Hamidin. Fungsinya untuk apa Ustaz? Kalau Anda waktu itu. Kalau ditanya fungsi, Kan sebelumnya ada alif juga. ya ini kan alif buat ini hadza, ya. Kalau ini alif buat kata ibnu. Jadi kalau tanya fungsinya secara spesifik nggak ada ya. Dia cuman ngasih tahu aja ngasih tahu kita cara bacanya. Cara bacanya kalau dia itu ada di awal kalimat, dia bunyi ibnu, nah hamzahnya dibaca. Tapi kalau dia enggak di awal kalimat, jadi ada kata di sebelumnya, mati dia, nggak bunyi. Hadza benu, nah gitu. Gitu aja sih yang poinnya. Apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Jadi kenapa disebut hamzah wasal? Karena tadi tuh kalau dia bukan di depan kalimat, ada kata sebelumnya, langsung dibaca hadza benu gitu. Jadi nggak dibaca nyambung. Bukan hadza ibnu, bukan. Hadza. Nah kalau yang berikutnya wahadihi bintu Yasirin, itu nggak ada huruf hamzah wasalnya kan? Nggak ada hamzah wasalnya. Kalau misalkan di contohnya begini misalnya misalnya Ibnu Zaid wa benu Hamid, nah gitu contohnya. Misalnya di sini bukan hadza. Ih, kecil amat. Nah gitu namanya. Ibnu Zaidin wa benu, nah gitu. Yang ini bunyi, i-nya bunyi, i baca. Kalau ini alifnya nggak dibaca. Sama-sama ibnu kan? Cuma yang depan dia dibaca Ibnu Zaidin. Kalau yang ini i-nya nggak dibaca, ini hamzah wasal. Wa benu Hamidin gitu. Yang depan
Kalau dia di tengah-tengah, nyambung, sambungan, nggak dibaca. Itu namanya hamzah wasal. Oke. Ini tahu ya kenapa kok dibaca Ibnu Zaidin? Kenapa? Hamidin. Apa nih bukannya? Namanya apa? Kenapa dibacanya nggak Ibnu Zaidin gitu? Hah? Iya masih isim, isim apa namanya? Enggak, coba perhatikan pertanyaan saya. Pertanyaan saya paham nggak mas saya? Apa yang saya tanyakan? Yang saya tanyakan adalah kenapa dibaca Ibnu Zaidin? Kenapa bukan Ibnu Zaidun? Kenapa bukan Ibnu Zaidan? Kenapa kayak Ibnu Zaidu? Nah itu tuh artinya. Saya cara bacanya. Ah itu dia. Karena mudhaf ilaih. Jadi kalau saya tanya cara bacanya, itu concernnya kepada ya fokus ilmu nahwu itu kan yang membaca akhirnya kan perubahan akhir kata. Idhofah ya. Mana yang mudhafnya? Mana mudhaf ilaihnya? Mudhafnya Ibnu Zaidin. Ya. Ini Ibnu Zaidin itu mudhaf ilaih kan? Ya. Tadi kan Ibnu Zaidin itu mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Ibnu. Mudhaf ilaihnya? Zaidin. Kenapa Ibnu itu mudhaf? Apa cirinya? Doma. Ah, doma. Terus apa lagi cirinya? Nah, tidak beralif lam. Terus ini Zaidin tadi disebut mudhaf ilaih, apa cirinya? Ada kenapa tanwin? Kalau tidak ada alif lam. Paham dong? Nah. Kencang apa tuh? Bang Erik, gimana? Ini ngulang aja kemarin. Oke, berikutnya kalimat berikutnya coba Bang Erik baca kalimat kedua. Ibnu Hamidi. Ibnu apa? Ibnu Hamid. Dibaca sukun gitu ya, Hamid ya. Nah saya tanya bukan. Dibaca Hamid, dibaca Hamidu, apa Hamidun, Hamida, Hamidan, Hamidi apa Hamidin? Bingung. Hah? Hamidin. Kenapa Hamidin? Iya apa itu? Mudhaf ilaih. Ya. Mana mudhafnya? Mudhafnya mana? Mudhaf itu apa sih artinya? Jangan kata lagi. Lagi. Hah? Enggak tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Apa artinya mudhaf? Kata yang disifati. Kata yang mensifati. Itu mah. Nama tuh dia. Kalau mudhaf.
Kalau mudhaf apa? Dia tadi ngomong mudhaf itu nggak mudah dari apa? Mudhaf yang bersandar. Mudhaf ilaih? Yang disandarkan. Ya disandari. Jadi Ibnu Hamidin itu mana mudhafnya? Ibnu. Kenapa Ibnu? Hamidin orang. Terus emang kenapa? Tadi kan cirinya mudhaf apa tadi? Nggak ada lam. Terus? Kok sukun? Mana ada sukun? Ibnu itu kan apa sih apa? No. Doma. Ya. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin itu. Biasanya doma, biasanya saya bilang ya. Biasanya. Kalau nggak ada kata-kata sebelumnya, ya dia doma. Tapi kalau sebelumnya ada kata yang lain, ya tergantung. Bisa A, bisa I, bisa O. Ini karena di awal kalimat, dia masih doma. Jadi ciri utamanya mudhaf apa? Ciri utamanya yang pasti Tidak boleh ada alif lam. tidak boleh alif lam. Kedua, Tidak boleh tanwin. tanwin. Itu yang penting. Perkara dibaca U belakangnya ya. A, I tergantung kondisinya. Pak Untung? Oke, lanjut. Ibnu Hamidin. Kenapa Hamidin itu disebut mudhaf ilaih? Baik, biar sampai paham nih. Kalau ditanya itu biasanya dia biasanya ya ingat dia biasanya dia. Karena dia pikir. Kenapa Hamidin itu disebut mudhaf ilaih? Nggak tahu. Kasih tahu dong yang lain. Biar aja kepikiran. Ya, kenapa? Pertanyaan kenapa? Karena ada tanwin. Bukan. Karena dia baca apa? Ada yang tahu? Majrur, betul. Karena dia majrur. Apa tuh majrur? Ya, hukum mudhaf ilaih itu dibaca majrur. Alamatu jarihi, kalau sini adalah kasrotun atau di sini kasroten, dhahiratun fi airihi. Ini yang penting. Ya, terus kenapa? Ya pasti ada orang dipelajari semua. Saya kan bertanya satu yang sudah pernah dipelajari, kalau kamu belajar nggak mungkin saya tanya. Oke. Ibnu Hamidin, mudhaf ilaih. Jalis apa nih? Jalisun. Ibnu Hamidin jalisun. Nah, kalau kita kan udah juga belajar tentang jumlah kan, tentang kalimat. Nah, Ibnu Hamidin jalisun itu termasuknya jenis jumlah apa nih? Di depan loh, ada jumlah kan kalimat sempurna. Yang mana tuh? Jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Ibnu Hamidin jalisun. Kenapa fi'liyah? Ada fi'ilnya. Apa sih bedanya jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah? Hah? Ini saya belum hapus loh ini. Masih jumlah. Kenapa disebut jumlah ismiyah Pak tadi? Yang nggak hadir ya. Yang di rekaman itu. Apa, Kang Iris? Jumlah ismiyah kalimat
kalimat yang diawali isim, kalau jumlah fi'liyah kalimat yang diawali fi'il. Oke, terus Ibnu Hamidin Jalisun tuh masuknya jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah kenapa? Karena diawali isim, mudah ilaih kan ya. Toib, itu berarti dia ngerti dia. Paham. Ada yang belum paham? Pak ini udah paham? Belum juga. Kalau idofa pasti isim ya. Nggak pahamnya di mana coba? Coba tolong jelasin lagi tuh apa nih jumlah fi'liyah. Biar apa dia paham. Ngomongnya apa? Kalau kalimat sempurna itu adalah al-jumlatu mufidah. Itu terbagi dua ciri. Apa tuh jumlah mufidah itu apa? Artinya kalimat sempurna. Terbagi dua, yang pertama al-jumlatu ismiyah dan al-jumlatu fi'liyah. Kalau yang ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim, kalau al-jumlatu fi'liyah diawali dengan fi'il. Nah, karena ini mudah-mudah ilahi, karena kan kalau idofa itu gabungan antara isim lebih dari satu atau lebih. Lalu ini tuh apa ini? Kalau ini tuh apa? Mudah-mudah ilahi. Apa itu? Yang Ibnu Hamid. Dia jelas ya, maksudnya ini tuh apa gitu. Lihat di buku hal gitu tuh. 33 lagi kita bahas sekarang yang tadi baru dibahas sama Pak Erik. Mudofnya Ibnu Hamidinnya mudhof ilahi ini adalah idofa, karena idofa adalah gabungan antara dua isim atau lebih, maka karena itu termasuk dari ciri jumlatun ismiyah. Perfect ya, Dan? Mantap. Saya jahit. Pak itu. Kalau sendiri itu fahim tu, jawabnya fahim tak, fahim tu. Fahim tak kan apakah Anda paham? Tak jadi ya. Kalau jawabannya tu, saya paham. Bisa ya. Mantap sekali banyak. Oh gitu ya. Oke. Terus kalau itu jumlah ismiyah, ada apa tuh istilahnya? Kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari apa? Jumlah ismiyah itu? Ada yang masih ingat? Jumlah ismiyah itu terdiri dari apa? Ini foto yang buat semua kan udah dijelasin kemarin. Ini hadir semua kan kecuali Pak Dadi. Pak Dadi bisa masih ini ya, membersemi di tabeng saya kan nggak hadir kemarin. Terdiri dari apa ya? Terdiri dari mubtada sama khobar. Oke, mubtada dan khobar. Terus kalau kita lagi lihat contoh kalimat yang nanti dibaca, mana mubtada, mana khobar. Lalu apa tuh mubtada, apa tuh khobar? Mubtada itu harus marfu. Itu hukum bacanya. Artinya dulu. Artinya mubtada itu apa? Di awal kalimat. Apa? Hukum di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Mudeng ya, Bang Erik? Jadi apa itu mubtada? Isim di awal kalimat. Terus kalau di sini mana kalimat ini? Kalimat yang lagi dibahas? Itu karena dia kan harus marfu. Oke. Dibaca domah atau domatik. Oke. Yang lain paham nggak? Betul nggak tuh jawabannya? Mubtadanya di kalimat Ibnu Hamidin Jalisun, mubtada itu Ibnu, betul apa nggak? Betul ya? Kenapa bukan Hamid? Kalau tidak ada marfu di situ, bukan domah atau domatik. Ya, karena Hamid itu kan mudhaf ilaih. Iya. Jadi kalau ditanya isim pertama kali awalnya ya Ibnu. Terus itu mubtada.
Tadi yang kedua apa? Khobar. Mana khobarnya? Ya, Hamid ini yang menjelaskan itu udah. Apakah betul begitu? Belum. Selanjutnya ini nih. Hah? Ada di kalimat selanjutnya. Apa tuh? Ya? Jalisun. Itu adalah khobar. Kenapa Pak Abbas jawabnya jalisun? Apa emang cirinya apa emang? Kalau pembacanya marfu. Marfu, betul. Berarti paham. Ya, jadi cirinya itu baik mubtada dan khobar marfuun. Hukum bacanya marfuun. Apa artinya marfuun? Dibaca domah atau domatin? Dibaca rofa. Apa itu rofa? Baca domah. Wa alamat rofihi domatun. Tanda rofa inilah domah. U atau un. Zahiratun fi airihi, pada akhirnya. Di annahu isim muzakkar mufrad. Kalau di apa namanya di i'rab ya. Sampai sini ada pertanyaan? Artinya apa tuh? Ibnu Hamidin Jalisun itu artinya apa? Artinya? Putranya Hamid Jalisun, sedang duduk. Ya. Terus lanjutnya apa tuh? Kalimat berikutnya apa? Ya, wabintu. Yasirun apa yasiron apa yasirin? Oh iya, wabintu yasirin. Nah, kenapa yasirin? Itu tadi Mudhof ilaih. Ada yang belum jelas sama sini? Kenapa dibaca yasirin? Kenapa bukan yasiron? Kenapa bukan yasirun? Karena dia apa? Majrur. Wa alamatu jarihi, alamat jarnya, tanda jarnya adalah kasrotun dhahiratun fi airihi lianahu isim mudzakkar mufrad. Udah pernah dibahas kan yang cara ini, cara ngira kan? Udah kan? Udah belum? Udah kan? Oke, wa bintu yasirin apa itu bacanya? Waqifatun. Apa artinya waqifatun? Berdiri. Oke. Diam atau berdiri. Itu wa bintu yasirin waqifatun itu jumlah apa Pak tadi? Kan udah tahu kan tadi ilmunya. Itu jumlahnya masih jumlah mana? Jumlah ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah kenapa? Mana isimnya? Ini kita pecah ya, kalimatnya kita pecah. Ini kan tadi yang Ibnu Hamid Jason tadi udah dibahas. Sekarang yang kalimat yang kedua. Wa bintu yasirin waqifatun. Itu jumlahnya jumlah apa? Ismiyah tadi kan? Alasannya apa? Alasannya? Mana isimnya? Bintu. Kenapa bintu itu isim? Dari mana taunya itu bintu isim? Bukan fi'il, bukan huruf. Huruf jadi mana? Wa itu huruf apa? Huruf atau? Maksudnya gimana kalau ada huruf atau? Apakah betul ciri isim betul ada huruf atau? Kenapa Pak Dede bilang begitu? Kenapa huruf ataf itu ciri isim? Gitu aja ya. Kan saya bisa uji dia. Kenapa?
Nah, jadi kalau mau pakai huruf athof sebagai alasan, ya betul karena dia kan kata sambung. Dia kata sambung untuk lafadz yang sejenis. Ya isim, ya fi'il, begitu. Mantan badai juga. Jadi kita dugaan kuatnya dari situ. Terus itu ciri pertama. Jadi, tapi bukan begitu ya, bukan artinya begini. Wow itu, huruf athof itu bukan salah satu ciri isim. Tergantung kalimatnya. Bisa juga dia fi'il. Ini kebetulan dia isim gitu. Yang betul wow itu adalah huruf athof, kata sambung. Dia memang menyambungkan dua jenis yang sama ya, antara depan, belakang, sebelum dan setelahnya. Ini kebetulan isim, maka dia jadi isim. Tapi itu bukan alasan utamanya. Alasan utama bintu itu isim itu apa? Karena diawali dengan ba, tidak diawali dengan alif lam. Apa hubungannya diawali dengan ba? Huruf jar gitu. Emang bintu itu huruf jar? Bintu itu huruf jar? B itu betul huruf jar, cuma bintu di situ B-nya huruf jar nggak? Iya, huruf jar, B-nya. Apakah betul B-nya huruf jar? Kalimat itu kan satu kata. Apa artinya bintu tuh? Bahasa kitanya apa bintu? Anak perempuan. Jadi B-nya itu bukan huruf jar. Bintu itu adalah satu kata. Nah, pertanyaannya tuh tadi kan saya tanya, bintu itu kenapa disebut isim gitu? Isim yang sebelumnya itu tadi kan udah wow, itu udah dibahas ya. Ciri, tapi itu sekali lagi bukan ciri utama. Ini kebetulan aja begini kalimatnya. Jadi kita bisa mengatakan oh ini isim karena sebelumnya itu adalah isim. Oke, itu betul, cuman bukan yang utama. Alasan utama bintu itu isim apa? Mudhaf itu. Bintu Yasirin. Nah, itu alasan utamanya. Makanya dia nggak walaupun dia nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, justru karena nggak ada alif lam tanwin itu kan dia mudhaf, udah pasti isim. Itu alasan utamanya. Paham tuh? Oke. Lanjut siapa? Pak Saiful. Manhadi itu. Manhadihi ya. Manhadihi. Apa artinya manhadi? Manhadihi apa ini? Man itu artinya siapakah? Siapakah ini? Ini perempuan. Untuk muannas ya, hadis muannas. Hadihi uktul muhandis. Ukhtul muhandisi. Muhandisi. Kenapa dibaca muhandisi? Kenapa bukan muhandisa? Kenapa bukan muhandisu? Terus apa hubungannya adalah alif lamnya? Tadi kan bacanya Pak Saiful ukhtul muhandisi kan? Kenapa bukan muhandisa? Kenapa bukan muhandisu? Karena apa bukannya dengan alif lam? Alif lam itu tanda isim, betul. Nah, betul, alif lam itu tanda isim. Pertanyaan saya, kenapa baca i gitu? Kenapa enggak u? Kenapa enggak a? Kenapa enggak in, un, an gitu kenapa? Coba ulang lagi. Saya coba nih, saya coba ajak dulu ya. Tadi manhadi kan siapakah ini gitu kan ya? Jawabannya hadihi ini adalah ukhtul muhandisi. Apa artinya bahasa Indonesia apa? Ukhtul itu apa ukhtul? Saudara perempuan. Kalau muhandisi apa artinya? Siapa? Insinyur ya. Insinyur atau engineer ya. Jadi ini adalah saudara perempuannya sang engineer, sang insinyur ya. Belum disebutin namanya ya.
Nah, hadihi ukhtul muhandis itu saya tanya dulu ini apa namanya? Itu kan kalimat kan? Nah, jumlah bahasa Arab jumlah. Jumlah apa namanya Pak Saiful? Itu jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Kenapa ismiyah? Ya itu artinya kata benda. Apa sih jumlah ismiyah itu artinya? Dari tadi kita ngomong jumlah ismiyah jangan nggak ngerti apa jumlah ismiyah. Lupa lagi. Kalau lupa minta tanya dong, sebelah-sebelahnya tanya ini lupa. Kalau ngerti saya gitu. Oh, gitu. Malah nggak tahu namanya siapa sebenarnya. Kenalan dong. Kenalan dulu. Call friend. Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan ya Kalau hadihi uhtul muhandisi itu isim pertamanya yang mana? Jadi jawaban jumlah ismiyah. Terus isimnya yang mana emang? Kata pertamanya apa di situ kan ya? Katanya judulnya jumlah, tadi kan katanya jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali isim. Betul nggak tadi jawaban begitu? Sepakat, Pak Saiful? Nah, pertanyaan saya, yang dimaksud dengan isimnya itu yang mana? Kalau di kalimat hadi uhtul muhandisi. Kenapa hadi? Kan ini dalam kalimat. Ya itu jawabannya. Nah, yang lain kok susah banget ya. Kan tadi gini saya ulang lagi nih, Pak Saiful, perhatikan omongan saya. Jumlah ismiyah, tadi kan jawabannya adalah kalimat yang diawali isim. Perhatikan kata-katanya. Kalimat yang diawali isim. Berarti awalnya apa tuh? Ya, awalnya kan isim kan? Nah, di sini Allah coba kalimat itu hadihi utul muhandis, berarti hadihi itu pasti isim. Sesuai dengan definisinya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Oke, pertanyaan saya selanjutnya adalah hadihi itu kalau betul isim, apa cirinya? Kenapa disebut isim dia? Kenapa hadihi itu isim? Mengandung mubtada sama khobar. Ya, itu posisinya. Sebelum ngomong ke posisinya, pertanyaan saya gini, kenapa hadi itu isim? Tahu dari mana hadi itu isim? Hah? Itu kalimat itu karena definisi jumlah ismiyah. Ya. Kenapa saya tanya kenapa itu isim? Kenapa kau bisa menebak hadi itu isim? Ketentuan dari mana? Umumnya itu. Ini itu ya. Apa? Isim isyarah. Karena hadi itu adalah isim. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Yang namanya kata tunjuk itu udah masuk isimnya isim isyarah. Dari sifatnya mabni dia tetap, bukan mu'rab, bukan berubah. Jadi mau depannya ada apapun tetap aja. Hadihi, anna hadihi, fi hadihi, apa, lama itu nggak berubah dia. Isim, kata tunjuk artinya, artinya kata tunjuk. Bukan tanda, karena kalau sudah tahu hadi itulah isim isyarah gitu. Itu udah kita makanya itu gini Pak, mereka dari mana itu isim? Ya namanya isim namanya kita sudah tahu sebelumnya bahwa hadi itu adalah isim isyarah. Kenapa dia isim? Ya, karena dia isim isyarah dia isim. Paham tuh? Jadi mau ngomong kita masih tahu apa jenis-jenis kata ini ada ya hada hadihi zalika ulaika
Nah, itu namanya kata tunjuk. Hada kan ini juga artinya kan, tapi untuk yang mudzakkar. Hada kitabun, ini kitab. Hada baitun, ini rumah, ya. Hadihi sayyaratun. Kenapa kalau sayyaratun kok pakai hadihi? Karena mu'annas. Tahu dari mana mu'annas? Al-tamar butohnya sayyaratun. Nah, begitu. Paham tuh? Oke. Tamar butohnya itu yang penting itu ya, Bang. Yang penting itu tamar butoh cirinya. Oke, balik lagi sini ya Pak Saiful ya. Berarti udah tahu ya, hadi itu adalah isim isyarah, makanya disebut jumlah ismiyah. Karena juga jumlah ismiyah karena diawali dengan isim isyarah. Oke? Nah, balik lagi. Tadi kan jumlah ismiyah tuh. Nah, balik lagi tuh yang sampaikan nama Kang Eris ya. Jumlah ismiyah itu terdiri dari apa aja? Unsur yang bentuknya apa? Harus ada apa dan apa? Jumlah ismiyah itu. Betul, ada mubtada dan khobar. Pertanyaan saya, mana mubtadanya, mana khobarnya? Apa satu? Sebelum saya tanya, apa itu mubtada itu dulu? Iya, isim di awal kalimat. Nah, jadi ini mana yang awal kalimatnya? Iya. Oh, terus jadi mubtadanya yang mana? Apa ya? Khobarnya. Mubtada, jadi mubtadanya yang mana? Mubtadanya yang tadi. Hadihi. Kenapa hadihi? Itu di awal. Iya, itu aja. Orang-orang itu dibilang balik tetap aja jawabnya benar. Kalau dia paham, mau buat lagi gimana pun juga dia pasti nggak akan merubah. Yang mau digocak-gocak gitu boleh lagi tetap begitu. Itu tunjukkan paham dia. Oke. Berarti hari kan mubtadanya. Khobarnya yang mana? Oke. Kenapa bukan al-muhandisi? Kan muhandisi juga isim. Lalu, apa tuh khobar? Udah langsung jawab. Oke. Apa tuh khobar? Kan tadi mubtada adalah isim di awal kalimat. Dia adalah inti kalimat tuh dia, inti kalimatnya. Mubtada itu adalah inti kalimat. Ya, kalimat isim di awal kalimat dan dia merupakan inti kalimatnya. Sekali lagi, mubtada adalah isim di awal kalimat dan merupakan inti dari kalimat. Ya. Sedangkan khobar apa artinya khobar? Kabar ya. Yang menjelaskan. Yang menjelaskan siapa? Yang menerangkan siapa, Pak? Mubtada. Apa cirinya? Di posisi dalam kalimat di domah. Di domah atau di domah. Namanya apa namanya? Hukum bacanya apa? Rofa. Marfu. Itu ciri-cirinya adalah marfu'un. Dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihinya dan tanda rofanya apa? Dibaca Domatun. Dohiratun. Fi akhirihi. Li'annaha. Iya, di rofa kan. Dan tanda rofanya adalah apa? Masih bingung ya? Iya, tanda rofanya. Iya, domatun tuh, domatun. Tuh kan? Iya, domah ya. Iya, doma. Dirofakan kabarnya. Iya, khobar tuh kan. Halo, ini ada nanya-nanya nih. Coba pertanyaan lagi, Pak. Apa yang ditanyakan Pak tadi? Yang dirofakan yang khobarnya. Kata kalimat yang khobarnya. Ya. Pertanyaan betul nggak pertanyaannya? Betul. Terus kalau yang mubtada kan hukumnya apa? Hukum baca yang kalau mubtada. Marfu'un alamatu rafihi dhamatun dhahiratun fi akhir. Terus kalau kata hadhihi itu di mana ini ya? Di mana ini ya, rafanya di mana? Kok di hadhihi? Katanya tadi rafa itu doma. Kok ini hadhihi? Kenapa gak hadhuhu? Karena kan doma kan dari rafa kan? Ayo Bang Erik, jangan pura-pura ini.
Hah? Ada isim mudzakkar mufrad. Kata ganti laki-laki. Ya Iya, itu betul, cuma gak ada hubungannya dengan pertanyaan. Kenapa ada mana? Iya. Karena panas. Hadihi. Iya. Dari mana tuh Anas? Di perempuan. Artinya betul perempuan. Ya. Apa hubungannya perempuan dengan lemah gitu? Terasa itu. Karena Gini nih. muannas Tadi hadi tadi hukumnya apa tuh? Hadi kan tadi mubtada. ada Hukum bacanya apa kalau mubtada itu? Marfu'un kan? Terus tanda rofanya apa? Doma. Kalau hadi kok bukan doma? karena udah ketentuannya itu. Ketentuannya dia muannas saja. Apa hubungannya orang sama doma? Oke. Namanya apa tuh kalau nggak bisa dirubah? Namanya apa kalau nggak dirubah, nggak bisa dirubah? Satu kata kalau nggak bisa dirubah namanya apa? Mabni. Karena dia mabni. Karena dia kan isim itu ada dua macam kan? Ada yang mabni, ada yang tetap, fix nggak berubah. Ada yang satu lagi apa? Mu'rab. Berarti bisa dirubah. Fix. Mu'rab. Mim, ain, ro, ba. Mu'rab. Itu artinya Bisa dirubah. bisa juga. Ya, hadi itu mabni. Nggak ada pengaruh dia. Baik, oke, balik lagi ke tadi ke ukhtu tadi ya. Dia kan khobar kan? Khobar mubtada. Ya, tadi tahunya dia khobar adalah dia posisinya setelah mubtada kan? Ya khobar. Jadi apa lagi? Marfu'un wa alamat rafi'nya apa? Alamat rafanya? Domatun, dohiratun, fi'arihi li'annaha. Ini doma tuntas. Doma. Iya kan ininya domatun, doma, Oh iya. domatun kan doma. Bisa domatun. Bukan Domaten. domaten namanya. Tadi tuh saya bilang domatun tuh karena lagi ngi'rab kan, domatun. Ya setiap isim itu kan pasti dibaca awalnya rofa. Dan kalau ada alif lam pasti tanwin domatun. Ya, kalau waktu itu kan bahasanya doma tadi ya. Ya domanya domatun itu doma maksudnya. Iya. Bukan domaten maksudnya doma. Bukan domaten. Iya. Kenapa yang khobar tuh tuh bukan al-muhandisi? Karena kan itu posisi dalam kalimat dirofakan marfu. Karena itulah yang dibaca rofa. Dan dia sebagai mudhof. Ya kan? Kan jadi khobarnya kan ini kan soalnya uhtunya kan nggak sendirian dia, kan majemuk. Ya kan? Uhtu muhandisi kan idhofah kan? Mudhof ilaih. Jadi kalau ditanya yang mana yang khobarnya, kan ada dua kata nih, ada uhtu, ada muhandisi kan? Jawabannya adalah yang mana? Uhtu. Alasannya kenapa uhtu? Iya apa? Marfu. Karena marfu. Kan hukum khobar kan dibaca apa? Marfu'un. Jadi baik mubtada dan khobar hukum bacanya sama tuh. Wajib apa? Marfu. Sekali lagi, hukum baca yang mubtada dan khobar apa? Marfu. Paham tuh? Ada yang belum jelas? Tadi bisa ngikutin? Insyaallah. Lanjut Pak Tulus. Yang bawahnya ya. Hiya aidan muhannisatun. Artinya apa?
ahliya apakah dia ya, Ya, perempuan itu ya, Aidon juga ya. seorang insinyur atau engineer. Oke. Jawabannya apa? La, dia tadi batun. Tidak, dia seorang kota. Oke. Ya. Ini ada isu nggak? Ini cuma kalimatnya doang biasa ya. Ahya apakah dia juga seorang insinyur, engineer? Jawabannya la, tidak. Ia tobi batun. Ia tobi batun. Nah ini contoh yang kalimat jawaban ini. Hiya, la, hiya, tobi batun itu jumlah apa tuh Pak? Ya. Hiya, tobi batun itu jumlah apa namanya? Ismiyah. Kenapa ismnya? Dia itu isim dari awalnya dengan Isim apa namanya? isim apa ya? Hiya itu Oh iya tadi dia ya. hiya itu artinya tadi apa? Iya. Dia kan? Iya. Dia siapa? Dia apa? Uktu itu ya. Ya uktu. Itu ya. Kata ganti. Nah, kata ganti. Bahasa Arabnya apa kata ganti? Apa? Oh iya, domir ya. Isim domir. Yang tertulis di domir. Huwa huma hum, Iya. hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Udah hafal kan? Ya. Pernah hafal. Tepatnya itu pernah hafal. Sekarang bulan. Ya tergantung kalau dia sekali ulang masih hafal. Tapi kalau nggak ulang ya blast. Domir itu kata yang Kata ganti. Singkubur kata ganti. Oke, dia jumlah ismiyah. Berarti dia sebagai apa tuh? Hiya itu. Dia sebagai isim ya. Iya isim sebagai apa? Posisinya dalam kalimat. Ya tadi sebagai iya betul mubtada. 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 Mubtada kan wajib dibaca marfu kan? Terus dia wah kenapa? Tadi karena dia bersifat tetap mabni kan. Mabni. Oke. Terus kalau dia mubtada khobarnya mana? Kemudiannya tadi batun. Tobi batun. Tobi batun. Bukan tabi batun, tobi batun. Kalau tabi itu bahasa Indonesia, tabib. Ini kan lagi bahasa Arab, tobi batun. Oh, di batun. Artinya beda. Dokter. Kenapa dia khobar? Karena marfu ada marfu di akhirnya. Wa alamat rafihi apa? Alamat rafanya apa? Domah. Domatun ya. Di anaha karena dia isim apa? Isim mudzakkar atau muannas tuh? Oh, muannas. Muannas. Muannas mufrad ya. Tunggal. Oke, lanjut. Bismo. Panjawabun. Man tadi. Mobil siapa ini? Tadi ini saya Rasul. Hadi apa? Tadi saya Rasul. Sayratu apa sayratu? Tadi saya Rasul. Oh iya, saya Rasul Mudi. Oke, itu jumlah apa? Limada? Ya, Mudi dengan Isim syara. Oke. Ini mobilnya. Apa artinya? Ini mobilnya Mudi. Kepala sekolah. Atau direktur kan? Bos, mobilnya bos ya. Jadi hadihi itu tadi apa? Posisinya sebagai mubtada. Kenapa dia mubtada? Di awal kali. Dia itu siapa? Apa dia? Iya, hadi itu apa dia? Isim syara. Alamat rofanya apa?
Mabni, oke. Terus khobarnya sayaro. Limadza? Marfu. Wa alamat rafihi? Oke. Oke. Lianaha? Ya, betul. Baik. Ada yang belum jelas? Kita lanjut terakhir Pak Adi, Pak Adi. Maha diji mikwatu. Iya. Artinya apa? Apa itu? Kok itu? Hadi itu apa? Ma kan tadi ma artinya apa ma? Ma artinya apa ma? Ma artinya apa ma? Artinya ma apa? Ma kan tadi ma hadihi kan? Apa ini? Apakah ini? Tadi bilangnya apakah itu soalnya? Ya betul itu apa ini? Jadi kalau itu beda lagi artinya. Jadi bahasa tuh bahasa yang paling jelas ya, clear ya, nggak remeng-remeng. Ini itu, yang mana yang macam itu? Kalau itu kan jadi itu bahasa Arabnya apa? Itu bahasa Arabnya. Zalika. Kalau itunya jauh, itu udah pasti jauh ya. Tapi yang lebih jauh lagi. Zalika kita. Iya itu, tapi nggak perlu zalika gak perlu juga. Tetapi jaraknya tetap jauh. Lebih jauh itu namanya ulaika. Ulaika itu mereka tuh jauhnya tuh ya apa? Kalau tunjuknya untuk banyak dan jauhnya lebih jauh gitu. Ulaika. Itu banyak ya? Tilka itu juga sama artinya itu, tapi buat mu'annas. Oh iya. Mana? Itu banyak. Iya, kalau ulaika itu banyak. Ya, mereka. They. Iya. Oh. Kalau tunjuk untuk mereka gitu. Ulaika. Dos. Madi. Oke. Tadi apa? Hadi apa? Apa artinya tuh hadi mikwatun? Hadi mikwatun artinya apa? Pada tadi? Setrikaan. Lihat gambarnya gambar. Kalau jawabannya mobil masih gambar. Orang gambar setrikaan. Padahal dia salah centang di sini. Jadi itu juga bener. Setrikaan. Oke, ini masih jumlah apa Pak? Jumlah ismnya. Kenapa? Dimana? Diawali dengan. Coba kita coba belajar ngomong bahasa Arab ya. Contohnya limada, why? Kenapa? Jawabannya apa? Jawabannya li'anna gitu. Li'anna li'annahu karena sungguhnya dia, atau li'annaha karena di sungguhnya kata ini hari ini adalah li'annaha ngomong apa ya? Padahal ngomong apa? Li'annaha al-isim fi awalihi gitu. Iya, karena di isim di awalnya. Tanya, limadza hadihi wa isim? Kenapa hadi itu isim? Kalau satunya limadza itu kenapa aja tadi bukan kenapa Pak? Dia kok bilang hadi itu isim gitu maksudnya. Jauhnya li'anna lagi. Li'annaha karena sungguhnya dia itu isim isyarah gitu jawaban. Ya itu isyarah. Oh, mau bisa digocek tuh. Ada yang jawab nggak? Ada yang jawab? Tunjuknya sudah tetap. Isim nih gitu.
Oh iya bahasa Arab. Li'annaha isim mabniun. Mabniun. Oke. Itu hadi kan? Jadi hadi itu apa namanya? Kaifa nahnu nusamma hadhil lafz. Bagaimana kita menyebut kata ini, hadi ini? Sebagai apa dia? Fil jumlah dalam kalimat. Posisinya sebagai apa? Li'annaha Nggak begitu. Namanya apa? Saya namanya limada. Kalau lihat itu kalau jawabnya kenapa? Limada. Tapi kalau jawabannya apa? Kalau apa jawabannya langsung apa posisinya sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Limada mubtada. Kenapa disebut mubtada? Li'annahu fi awal jumlah gitu. Karena dia di awal li'annaha. Kenapa saya li'annaha bukan li'annahu? Kenapa? Mu'annas, tadi kan mu'annas, li'annaha fi awalul jumlah. Karena dia posisinya di awal kalimat. Nah, gitu. Ya, jumlah kan artinya kalimat. Oke. Aina khobar fi hadzal jumlah. Di mana aina yang mana itu khobar di dalam kalimat ini? Miqwatun limada. Kalau limada jawabannya apa kalau limada? Jawabannya apa? Di anaha, di anaha. Hah? Di anaha kenapa? Bapak mau bilang apa? Dia di akhir gitu. Lianaha fi akhir jumlah. Sahih? Ada sahih? Apakah ini benar jawabannya begitu? Apakah benar jawabannya karena dia di akhir kalimat maka disebut sebagai khobar? Limata? Kaifa taqul na'am sahih? Kalau aman pasti gini, aman. Salah. Jadi kan tadi jawabannya balik itu katanya miqwatun tuh khobar, alasannya karena di akhir kalimat. Saya tanya, apakah pernyataan itu benar? Apakah jawaban itu benar? Apakah benar khobar itu udah pasti di akhir kalimat? Pertanyaan saya itu. Dia mau jawab yang mana itu nggak tahu bahasa Arab. Apa mau jawab apa tadi? Mau jawab apa? Menerangkan. Menjelaskan. Itu kan fungsi khobar. Tapi kan tadi yang saya tanya tuh aina khobar fi hadil jumlah. Di mana atau mana yang disebut khobar? Kan jawabannya udah betul miqwatun. Katanya kan alasannya kenapa? Limada. Kenapa itu miqwatun sebagai khobar? Jawabannya apa? Bukan karena di akhir kalimat. Kenapa saya bilang itu jawabannya salah? Karena jawaban tersebut salah kenapa? Kenapa jawaban Pak Adi itu salah? Kenapa bahwa dia itu li'anaha fi akhir jumlah itu jawabannya salah buat khobar? Kenapa? Karena namanya khobar tuh nggak selalu di akhir. Ada namanya khobar, nama khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Namanya mubtada itu nanti ini tahap berikutnya ya. Ini lagi belajar basicnya ini. Jangan ngepal dulu Pak. Karena tadi saya jelasin ini karena jawaban Pak Adi begitu, makanya saya jelaskan. Tapi nanti akan dibahas nanti berikutnya ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa jawaban itu salah. Kenapa? Karena yang namanya khobar itu tidak selalu di akhir. Demikian juga mubtada juga tidak selalu di awal. Tapi ini untuk tahap ini itu dulu apa namanya yang dipelajari. Ya, jadi saya balik lagi ke pertanyaan saya. Kenapa miqwatun itu disebut khobar? Alasannya apa? Bukan karena di posisinya.
Karena dia li'annaha marfu'un. Pak ini masih loading. Jadi jawabannya harus itu, Pak. Jawabannya harus karena itu karena tahu dari mana kita kenapa kita tahu itu dia sebagai khobar? Karena salah satu tanda hukum bacanya khobar adalah marfu, itu pasti. Apa alamat aina alamat rofa? Iya, betul. Jadi di akhir. Itu kalau ditanya di mana, di akhir. Benar jawaban. Mengerti dia. Kalau jawabannya di mana? Di akhir, benar. Padahal yang sasut bukan itu pertanyaannya. Yang sasut itu adalah alamatnya. Alamatnya apa? Alamat rofanya itu apa? Ma alamatul rofa. Apa alamat rofanya? Apa tanda rofanya? Doma. Domatun apa? Ya, domatun ya. Oke. Mikwatun. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi khobar yang di awal Nanti aja lah dibahasnya, nanti pusing. Nanti aja. nanti ya. Mukodam namanya. Mukodam. Itu pembahasan nanti ya. Bertahap. Yang apa saya rotul tadi saya rotul. Ya, ternyata ada yang bertanya nih, udah lewat, belum kebayang. Masih ada pertanyaan, belum plong rupanya, silakan. Kan saya rotul ini kan, saya masih ada itu menentukan dia tanwin apa enggak. Kan dia nggak beralih lam. Iya. Tapi kan dia dibaca nggak tanwin. Iya. Kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Kenapa dibacanya saya rotu, bukan saya rotun? Yang tuh hadihi, saya rotul mudiri. Jawabannya. Ada yang bisa bantu? Pak Adi, kenapa Pak Adi? Kenapa kalau dibaca hadihi itu saya rotu, bukan saya rotun? Kenapa Pak Adi? Jawabannya. Jam tentang sunanya juga nggak tahu, tapi pikir bisa. Kalau orang pikir kalau sunanya pasti susah deh. Belum tentu. Mungkin jadi lupa. Apa ada yang tahu? Terus? Ayo. Saya rotul ya. Orang mudah tak mau. Apa maksudnya itu kamu? Pertanyaan saya kali, kenapa dibaca sayarotu al-mudiri kan? Sayarotul mudiri, kenapa bukan sayarotun gitu? Jelas nggak pertanyaan saya? Ada hubungannya dengan mudzakkar muannas nggak? Hah? Saya kan dijawabnya mudzakkar muannas, ada hubungannya nggak? Nggak ada kan? Kalau ada ngapa diomongin? Jadi sayyaratu itu kalau mudzakkar muannas dia muannas karena kata marbutoh kan. Tapi ada hubungannya dengan harokat. Ayo Mbak Erik, apa jawabannya? Jangan panggil mulu Pak. Ayo Pak Bas. Mudah ya, dia mudah. Kenapa mudah? Dan emang kenapa kalau mudah? Tidak ada alif lam. Ya, yakin jawabannya. Harus yakin dengan jawaban itu ya Pak. Ini jawaban yang paling adalah karena sayarotu itu adalah mudhof, ya kan? Syaratnya mudhof. Dan ciri mudhof apa adalah tidak boleh tadi apa? Alif lam dan nggak boleh tanwin. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ya, ada mudhof. Tanya di sini. Kenapa nggak boleh tanwin? Ciri-ciri mudhof. Karena dia mudhof. Pertama, jawabannya harus dipastikan dulu. Sayyaratu itu apa ininya? Apa posisinya, fungsinya di kalimat itu? Kan dia kan nyambung dengan al-mudiri kan? Kalau begitu dia kan idhofah. Dia sebagai mudhofnya, al-mudiri sebagai mudhof ilaihnya. Baik lagi kita disebut mudhof itu apa cirinya? Pertama nggak boleh alif lam, kedua nggak boleh tanwin.
Ya pasti nggak mungkin dibaca sayarotun, pasti baca sayarotu. Paham dong? Jam 6.55. Bersatu halaman ya. Ini belajar kayak begini bisa diikuti nggak sih? Dipahami bisa kan? Apaan ya? Itu ingat. Ya. Kadang lupa kalau udah berapa lama. Ya seminggu sekali betul. Cuma kalau tiap hari enggak mungkin lupa. Ya. Kalau kalimat pertanyaan nggak di dan tadi tadi. Kenapa? Caranya kenapa Nggak di Eropa? Iya. Ini perlu di Eropa. Tahu. Kenapa nggak di Eropa? Kenapa nggak caranya gitu ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa nggak saya nggak mau mempertanyakan kalimat tanya? Jauh karena dia udah kalimat tanya, nggak tanya lagi. Karena di situ nggak ada isu, nggak ada isu. Man, contoh man. Ya kalau mau dibahas begini, tadi kita kan man, siapakah? Jadi man itu paling ini just info aja. Jadi man itu adalah kata tanya, isim istifham. Untuk apa? Untuk menunjukkan benda yang berakal. Itu man. Artinya adalah siapakah. Jelasnya di bawahnya. Nah, kenapa disebut man? Kenapa bukan mahadihi? Karena yang ditanyakan itu adalah orang. Orang itu kan manusia berakal kan, makhluk berakal. Makanya pertanyaan pakai kata tanya man, bukan ma. Nah, yang di bawahnya kan tuh mahadihi. Kenapa ma bukan man? Karena mikwatun itu benda yang nggak berakal. Maka disebut ma. Kalau hadihi kan tadi udah jelas isim isyarah. Kenapa pakai hadihi? Karena kebetulan yang ditanya itu perempuan, makanya hadihi. Atau yang di bawah tuh kenapa dia hadihi? Kenapa bukan wahada? Karena setrika itu bahasa Arabnya mikwatun. Mikwatun kan ada tamar butuhnya, mu'anas kan, maka pakai hadihi, bukan hada. Kalau mau dibahas paling di situnya aja. Atau tadi yang kalimat yang dibaca mau semua, sayyaratu man hadihi. Ya. Jadi kalimat tanyanya itu di tengah-tengah. Karena emangnya mobil siapa nih gitu ini ya. Bukan siapakah pemilik mobil ini juga bisa juga sih. Cuma kepanjangan. Ya orang Arab tuh langsung aja satu man hadi. Mobil ini siapa? Mobil siapa nih gitu. Sama kita juga begitu kan? Kan lebih enak begitu. Mobil siapa nih gitu kan? Bukan siapakah pemilik mobil ini kan itu banget apa namanya? Kalau ini banget gitu nggak gaul gitu. Kepanjangan juga. Jadi kata tanyanya tuh nggak harus di depan, bisa aja di tengah-tengah. Ya. Itu Pak Saiful kalau mau dibahas itu aja. Karena pembahasan inti saya di bawahnya ya, jawabannya ya. Ya, yang kita lebih mudah juga untuk melihat menjelaskan dia posisi sebagai apa. Kalau di kayak ini misalnya kayak apa? Itu kan ada kayak huruf jar ya. Bukan jar. Kayak misalkan itu kan majrur itu kan sebenarnya kan tidak selalu Kasroh. tidak selalu kasroh. Ya, istilah tidak selalu itu karena kan kita bikin pribadi bingung. Lalu polanya seperti apa? Sekarang bisa paham, sekarang bisa ya. Iya, itu nanti akan dibahas. Sementara ini kita, karena kalau mau dibahas satu panjang dan lama. Jadi kita step by step aja, sambil ngeteng aja. Yang ini jangan lupa. Jadi ini sambil jalan aja, sambil jalan. Kalau mau cepet bisa sih kasih break gitu. Kalau ngapalin ya selesai saya. Tapi kan kayak begitu caranya. Jadi pelan-pelan aja ini sambil jalan. Kata Bapak tadi, kayak gitu aja lupa. Gini.
Istiqomahnya cuma dinaikin levelnya. Istiqomahnya bukan hanya sekedar hadir setiap pekan, setiap hari Kamis subuh. Coba ditambah level istiqomahnya, itu istiqomah juga murojaah. Apa tuh murojaah artinya? Mengulang lagi sambil di review, sambil lagi di rumah dibaca lagi. Itu murojaah. Terus yang kedua apa? Nanti apa? Belajar kelompok. Kerjain tugas bareng. Ya boleh aja kalau memang itu bagus itu. Kalau bisa begitu bagus. Ya. Itu ada yang siap kan tuh, ada Wismu siap untuk mendampingi pengerjaan tugas ya, pengerjaan tugas. Siapa kan? Siap insyaallah. Apalagi yang selain kelompok apa? Yang sendiri-sendiri. Latihan soal bisa. Kan ada grup WA itu saya buat, tujuannya kalau ada yang bertanya boleh ditanya situ. Kalau saya ada waktu pasti saya jawab. Jadi kan itu tujuannya supaya kita jangan cuman, karena kita memang waktu kita sibuk ya, banyak kesibukan. Kita jadwalnya memang seminggu sekali ketemunya, tapi kan via bisa via WA bisa tanya. Jadi mandirinya di situ, murojaah, mengulang lagi. Tadi kerjaan latihan soal, tadi misalnya ada kerjaan tolong paragraf ketiga tuh coba dilatih. Dipaksa, jangan nunggu saya minta baru dilakukan. Zamannya nggak gitu lagi sekarang, bang. Seteran, kalau disuruh misalnya, nggak begitu lagi lah. Ya. Karena juga sibuk juga ya, kalau saya juga lupa. Ya, kita ini. Jadi gini ya, kita ini walaupun saya bilang begini, antum ini ya, Adris ini nih, sabab luar biasa. Terus misalnya luar biasa. Kenapa dibandingkan dengan sabab yang lain di tempat lain, di Mahale ini maupun lain? Karena belum tentu ada orang yang sabab yang belajar bahasa Arab kayak gini ya. Nah, iya. Jadi saya bilang antum tuh orang luar biasa. Nah, cuman coba level luar biasanya itu dibuktikan dengan keseriusan, kesungguhan. Sayang loh, kita udah mengadakan ini tapi kitanya kurang serius, kurang sungguh-sungguh. Jadi ya tunjukkan pada diri kita sendiri sehingga bukan orang lain, jadi kita sendiri, kita berserius. Kayak Pak Saiful ini kan luar biasa, dia tinggal di Cibinong. Cibinongnya jauh lagi ya. Jadi jam berapa dari rumah tuh nyampe sini? Ya. Biasanya beliau ini datangnya sebelum saya datang udah datang. Jam setengah udah datang. Tadi ada drama nyari kunci motor. Biasanya. Ya. Nah, saya mau menyampaikan luar biasa. Jadi udah itu harus dibarengi dengan tadi latihan, murojaah. Sesibuk apapun, Pak, coba komitmen sehari mau berapa lama ini mengulang. Nggak usah lama-lama, 15 menit cukup. 15 menit. Itu tahap awalnya. Kalau lama-lama dinaikin. Kalau ada waktu tambah 20 menit, tambah 25 menit, naikin sendiri. Ya. Emang awalnya harus cinta dulu sih, cinta. Kalau kita cinta itu apa ya? Ya nggak capek. Malah kalau misalkan hari ini saya kok nggak murojaah, nggak baca ini, kitab ini, nggak latihan, kok kayaknya gimana ya? Ada yang kurang, gitu tuh. Itu tuh udah bagus tuh, udah luar biasa tuh. Gitu coba ya. Tutup awal nih. Iya, sayang nggak ikut gitu kan. Iya, tuh. Iya. Takbir. Bisa ya, Pak Eko masuk. Nah, itu bukti cinta. Bukti cinta. Yang tahap cintanya dinaikin terus dosisnya. Supaya cinta gimana ya caranya? Supaya jatuh cinta. Karena emang katanya cinta sih. Gimana saya supaya cinta? Berarti pengalaman waktu nikah sama istrinya begitu pas dulu. Ya itu banyak cara ya supaya untuk kita
Kita cari cari strong why kita sendiri untuk mencintai. Kan kalau kita mencintai istri kita misalnya, itu kan pasti punya alasan kan? Walaupun istri kita tuh nyebelin kadang-kadang kan, kadang-kadang ngeselin, kadang-kadang apa. Tapi kenapa masih bertahan? Karena cinta, ada alasan kan? Ya, jadi kita pun coba masing-masing saya yakin punya alasan. Alasan secara personal kenapa kok saya harus belajar bahasa Arab? Kenapa saya harus ngunci ini jadwal bahasa Arab ini ya. Meskipun mau ke Tasik sini dulu. Nah, contohnya begitu contohnya. Jadi contoh jadi contoh. Kalau jangan jatuhin lagi dong Pak. Udah saya naikin udah jatuhin lagi. Kayak Pak Dadi nih mau kemana Pak? Surabaya. Nah, baca dulu bahasa Arab. Sobat mau fly. Jam 12 sudah ya. Jam lagi jam 12. Paling sempetin. Ya, contoh ya banyak lagi yang lain. Coba cari alasan. Strong why-nya. Kenapa? Harus ketemu itu. Kalau ketemu memang jadinya kita ini nggak kuat gitu. Iya enggak. Kadang-kadang ikut-ikutan, kadang-kadang nggak enak, karena musuhnya minta gitu. Enggak, ya harus cari alasan. Supaya nanti kalau kita di surga bisa datang bareng lagi ingat kayak gini. Nah, itu alasan juga, ada alasan. MC-nya nanti jangan kan? Udah hati-hati loh. Kenapa? MC nggak tahu nih. Emang sampai oke. Karena udah jam 7 lewat, kita dulu dan alhamdulillah istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa bunyi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai